Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kelas C pada praktikum mata kuliah sistem operasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hak akses pada Linux, masih seputar sistem file dengan sub pokok bahasan chmod dan chout. Oke, pertama mungkin saya perlu login dulu ya. Oke, sembari nunggu, saya jelaskan dulu materinya. Jadi, yang pertama, latar belakang dan tujuannya itu sendiri. Latar belakangnya pada saat kita menaruh file atau direktori, terkadang kita juga perlu mengetahui hak akses pada file atau direktori tersebut. Tujuannya apa? Supaya kita mengerti macam-macam hak akses pada Linux. Oke, kita lanjut. Nah, tadi saya sebutkan di awal chmod dan chout. Chmod itu change mode dan chout itu change owner, di mana kalian tahu sendiri kan kalau change owner itu mengubah kepemilikan, owner change mode ya mengubah mode. Change owner ini sintaks untuk mengubah kepemilikan pada suatu file atau folder kepada user tertentu. Nah, tujuannya apa? Supaya hanya user tertentu yang mempunyai file atau folder itu yang bisa membukanya. Kemudian chmod merupakan perintah di Linux yang namanya berasal dari kata change mode. Perintah ini digunakan untuk mengubah mode dari file atau folder. Ada 3 jenis hak akses yang biasanya dipakai chmod, beserta simbolnya yaitu R untuk read, ada W untuk write, ada Z untuk execute. Ini X, maaf, typo. Kemudian jenis-jenis akses tadi ya, read itu sendiri untuk mengizinkan user lain untuk membaca isi dari file tersebut, tetapi user lain tidak dapat melakukan perubahan isi file. Jadi dia hanya read doang gitu. Kalau write bisa mengedit gitu, bisa ngedit. Kemudian execute itu mengeksekusi atau mengrunning atau menjalankan file. Ya pastinya dalam bentuk script, syntax, source code atau program gitu. Selanjutnya itu hak akses atau sebagian orang biasanya menyebut dengan file permission atau file permission itu apa? Mungkin teman-teman yang jadi seksi dokumentasi atau divisi dokumentasi gitu, media, mungkin udah nggak asik sama pembagian file drive, foto-foto melalui file drive, Google Drive. File permission itu bisa dibagikan kepada user saja atau orang-orang tertentu. Kemudian grup ini misalnya kita kan ada yang namanya email Unila tuh, Gmail Unila student.ac apa @student.unila.ac.id apalah gitu ya kan. Itu termasuk grup, share grup bisa itu. Sedangkan order pengguna yang bukan milik file dan tidak masuk dalam kelompoknya sama. Jadi semua orang bisa akses ke Google Drive itu. Itu contoh kasus di Google Drive ya, bukan secara Linux. Itu secara umum biar kalian mudah pahamin aja. Itu file permission. Nah, ini contoh gambaran dari change mode ataupun change owner nih. Jadi dia itu terdiri dari 4 blok nih. 4 blok. Blok pertama ini sebagai direktorinya. Jadi dia bakal dikasih tahu nih, kalau dia strip itu file, kalau D berarti directory. Sedangkan RWX blok pertama ini untuk owner. Jadi owner tuh bisa ngapain aja tuh. Nah, owner tuh bisa nge-read, bisa nge-write, bisa nge-execute. Jadi owner bisa bebas nih, bisa semuanya RWX. Sedangkan grup bisa ngapain aja nih, misalnya R atau di sini W kan sama X, misalnya R strip. Berarti grup itu hanya bisa nge-read, nggak bisa nge-write, nggak bisa nge-execute. Nanti ada contohnya di next slide ya. Kemudian hak akses order.
hak akses order ini selain grup dan owner ya pastinya, mereka bisa ngapain aja tuh, bisa nge-read, bisa nge-write, bisa nge-execute. Nah, kalian bisa mengatur file permission-nya dari sini nih. Dan untuk siapa aja, ini bersifat permanen, bersifat sudah mutlak gitu loh susunannya ya. Ini untuk owner, ini untuk group, ini untuk order, dan ini untuk tipe filenya, tipenya dia file atau directory gitu. Selanjutnya mode numbering. Di mode numbering ini teman-teman bisa melakukan change owner atau change mode melalui angka-angka oktal ataupun biner. Nah, ini tabelnya kalau mau gampang sih sebenarnya cukup dengan menghafal ini sih. Kalau read itu berarti 4, kalau write itu 2, kalau execute itu 1. Begitu. Selanjutnya, oh ya, ini mungkin bisa dihafalkan ya kalau mau gampang dihafalkan. Read itu 4, write itu 2, execute itu 1. Nih kalau 0 berarti tidak ada izin, ya kan? 0, min. Gitu. Ini kan harusnya formatnya kan RWX gitu. Nah, ini RW-nya nggak ada, cuma ada X doang. X-nya berapa nilainya? 1. Berarti 1 oktalnya. Sedangkan W, kalau dia mau W doang, berapa? 2. U2. Sedangkan 3 itu jumlah dari 1 tambah 2, ya kan bisa dipastikan. 1 tambah 2, satunya tadi X doang. 2-nya apa? W-nya doang. Jadi dipastikan 3 itu adalah WX. Kemudian kalau mau yang read doang, 4 ya. Nah, tapi kalau kayak RWX gini, kalian jumlahkan saja. 4 tambah 2 tambah 1. Kan ini lengkap nih. 4 tambah 2 tambah 1 berapa? 7. Ini oktalnya 7. Jadi jika ingin memberi akses pada sebuah file directory, tinggal dijumlahin aja kalau pakai mode numbering. Ada lagi nama modenya simbolik atau huruf. Nah, perubahan akses atau file directory pada Linux dapat dilakukan dengan menggunakan huruf dengan aturan pertama U, user pemilik file directory, G, untuk grup atau user yang berada pada grup, O, untuk mewakili order atau selain owner dan grup, A, untuk seluruh user atau all, yakni user atau owner, grup, dan termasuk juga order. Ya, all lah semua gitu, all. Saya nggak tahu arti all. Operator. Operatornya ada 3 nih. Ada plus, ada min, ada sama dengan. Bisa dilihat ya agar arti apa. Oke, kita masuk ke contoh memberikan akses. Oke, kita praktekin dulu ya. Sebentar. Baik, kita masuk ke contoh. Sorry. Masuk ke contoh. Oke, kita buka dulu terminal ya. Kita masuk ke mode root. Oke, masukkan password kalian. Kalau tidak terlihat di layar setelah kalian ketikkan, tidak perlu panik. Cukup lanjutkan ketik saja. Setelah masuk ke mode root, maka akan ada tulisan seperti ini. Root, Randy, nama saya Randy, dan direktorinya. Oke. Kita mulai lihat dulu. Ada apa di dalam. Oke, masih kosong. Kita balik lagi ke home dulu. Oke, kita mulai dari home aja deh. Pastikan semuanya sama-sama di home ya. Oke, di home kita lihat usernya ada Randy sama Lespon. Kita masuk ke nama kalian ya. LS, nama saya Randy, masuk ke Randy ya. Di sini pastikan ada nama kalian, ya, direkturnya.
Oke, di sini kita masuk ke musik aja deh. Kita ke musik. Oh, sorry, salah. Musik. Loh, CD. Tidak ada. Oh, sorry, sorry. Salah masuk. Ntar kita masuk ke Randy dulu. Oke, setelah masuk. Nah, ada. Kita ke musik. Harusnya bisa. Oke, bisa. Oke, karena udah kebanyakan, saya clear dulu. Kita lihat di musik. Oke, di musik tidak ada file apapun. Sekarang kita buat file data. Nano, kita kasih nama data. Nano data. Oke, isi npm kalian. Di sini. npm kalian. Oke, setelah berhasil sudah tulis, klik Ctrl X untuk keluar. Oke, setelah itu klik Y, kemudian Enter. Oke, setelah itu kita cek nih, apakah file datanya sudah terbuat atau belum. Oke, file datanya udah ada nih, data. Selanjutnya adalah kita lihat dari data itu ada tabel yang akan muncul melalui sintaks ls-l ini. Sebentar, saya ada materi tambahan di luar. Nah, ini adalah tabel isinya 9, isinya berapa kolomnya? Ya gitulah. Nah, di sini kan ada RW, R, min yang kata saya tadi. Ini untuk mengatur direktorinya. Nah, satu ini jumlah linknya. Root ini adalah pemilik kalau nggak salah. Oke, itu pemilik file atau folder. Kemudian grup filenya ini. Terus ukuran filenya 11 dalam bentuk ini ya, byte. Kemudian juga ini apa namanya? Terakhir dimodifikasi dan nama filenya adalah data. Oke. Nah, ini kan berarti kita sebagai root kan, pemiliknya root ownernya kita lah, anggaplah. Nah, jadi si root ini hanya bisa, si user hanya bisa read dan write. Sedangkan si group hanya bisa read, sedangkan order hanya bisa read. Nah, sekarang kita ubah ini menjadi semuanya punya akses, all have access. Jadi kita ubah chmod, ntar balik lagi ke materi. Nih, chmod 777. Kenapa 777? Karena di sini kan, nih, karena kita ingin memberikan semua user punya file permission, punya atau memiliki semua file permission gitu. Bisa nge-read, bisa nge-write, bisa nge-execute semua usernya. Jadi kita pakai 7. Ingat ya, 7-nya itu dari sini nih. Dari sini kok bisa 7, Kak? Dari 4 tambah 2 tambah 1. Gitu. Jadi 7, 7, 7. Oke, apalagi format next-nya? Nama filenya. Nama file atau direktorinya. Apa tuh tadi nama file yang mau kita ubah? Namanya data. Kita ketik sini spasi dulu, kemudian data. Set. Oke, udah berhasil kayaknya. Kita cek lagi ls min l. Nah, di sini berubah nih, ya kan aksesnya. Nih, udah berubah. Sekarang kita lihat ini direktorinya. Ini min ini. Kalau nggak min biasanya D atau ini ada D, ada directory, ada min regular file, ada L sebagai symbolic link, ada S Unix domain socket, ada P name
name type, ada C karakter device file, ada B block device file. Oke, teman-teman sekarang udah tahu kan apa aja isi dari yang paling depan ini, blok pertama, sebelum yang kedua ya, sebelum RWX yang pertama ya. Bisa di, oke. Ini kan strip ya, strip berarti regular file deh. Kemudian ini RWX yang pertama, RWX yang pertama tadi dia cuma bisa read dan write, tapi yang di sini tadi kan 7, jadi dia bisa semuanya read, write, dan execute. Begitu juga dengan group. Group punya akses untuk nge-read, bisa nge-write, bisa nge-execute. Juga order juga bisa semuanya. Nah, begitu kurang lebih contohnya seperti itu untuk chmod ya. Kita lanjut. Oke. Oh, ini sama tadi sudah saya contohkan seperti sebelumnya ya di slide ini. Tapi dia make directory, artinya dia buat directory baru. Kalau kita tadi buat file baru, file data, namanya data gitu. Kemudian slide selanjutnya sama ya, dia mengubah, ntar saya full screen dulu. Nih, dia mengubah ini. Ini D nih, D artinya directory. Kalau kita tadi kan min, strip, itu file artinya. Oke, next ya. Oke, baik. Terima kasih sudah nonton video ini. Terima kasih sudah join kelas hari ini. Setelah ini mungkin bakal ada post test. Linknya bakal dikasih segera. Kalau ada pertanyaan, segera tanya ke saya. Randy Lutfi Prabowo ya, tanya ke saya. Jangan ke Kariki karena hari ini jadwalnya buat saya. Bisa WA lewat Adli atau WA di grup, tanya di grup boleh. Nanti saya sebisa mungkin fast respon di grup ya. Kemudian setelah saya rasa sesi tanya jawab saya tutup, akan diberikan link post-testnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.